Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil bayan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin fasihil lisan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum li wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya kalimat ini yang teramat sangat pantas kita ungkapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari, membaca apa yang telah diwariskan oleh ulama-ulama saleh untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui wasilah kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ini dapat menambah pengetahuan kita sebagai bekal untuk perjalanan kita di kehidupan dunia yang fana ini, agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan atau suri tauladan kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, agar kita semua mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya nanti di hari kiamat. Baik, kami langsung saja membacakan lanjutan daripada kitab Tanbihul Ghafilin, masih berhubungan dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang irtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-hakimu bil farisiyatu, berkata siapa al-hakim dengan bahasa Persia, biqaudin kaibazin bajwani masti baibari sata khadara kai barsati. Ini bahasa Persianya. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Arab, yakni maksud al-hakim, idza kunta sabiyan tal'abu ma'as sibyani wa idza kunta syaban ghafilta bil lahwi wa idza kunta shaykhan sirta dha'ifan famata ta'malu lillahi ta'ala. Yani la taqdiru an ta'budallaha ta'ala ba'da mautika wa innama taqdiru 'ala al-ijtihadi fi hali hayatika wa tasta'iddu liqudumi malakil mauti wa tadhkuruhu fi kulli waqtin fa innahu laisa bighafilin anka. Jadi maksud al-hakim di dalam bahasa Persianya itu, yaitu apabila engkau menjadi anak kecil, engkau masih kecil, maka
kebiasaan engkau, kebiasaan kita, kebiasaan manusia itu ya senangnya bermain bersama anak-anak kecil. Nah, ini aktivitas anak-anak ya begitu saja, bermain kebanyakannya. Kemudian wa idza kunta syaban ghafilta billahwi. Nah, kalau sudah masuk masa dewasa, kadang-kadang manusia itu lupa dengan lalainya, dengan kesenangannya. Ini biasa-biasa yang dilakukan oleh para pemuda yang tidak peduli dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang kesenangan-kesenangan yang melalaikan dia dari mengingat Allah dan mempersiapkan dirinya agar tentang datangnya hari kematian. Kemudian wa idza kunta syaikhan sirta dhaifan, kalau dah kamu berinjak pada masa tuamu, ya tentunya kamu menjadi orang yang sudah lemah. Jadi anak kecil sibuk main, jadi anak muda sibuk senang-senang. Kemudian sudah tua, lemah untuk beribadah. Ya famata ta'malu, kapan kamu mau beramal lillahi ta'ala karena Allah? Nah, jadi tidak akan, kalau sudah sirkulasi kehidupannya hanya orientasinya kepada kehidupan kesenangan dunia, tidak akan ada rencana untuk mempersiapkan diri akan datangnya hari kematian tersebut. Nah, jadi kapan kamu, kata beliau, kata Al-Hakim ini, mau beribadah karena Allah, mau beramal karena Allah? Yani maksud beliau, la taqdiru an ta'budallah ta'ala ba'da mautika. Tentunya semasa hidupmu lah kamu harus berjuang, dari kecil harus belajar bagaimana caranya beribadah kepada Allah, dan kemudian membiasakan diri ketika sudah menjadi dewasa, telah menjadi anak muda, selain terus menimba pengetahuan, membiasakan diri untuk melakukan berbagai aktivitas amal kebaikan yang karena Allah, sehingga tua terus bisa konsisten. Setelah itu tidak ada lagi, artinya setelah kematian tentunya kamu tidak akan pernah bisa untuk, dan tidak akan pernah mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi apabila setelah datangnya kematian. Wa innama taqdiru 'alal ijtihadi fi hali hayatika. Nah, dan sungguhlah hanya engkau mampu, engkau bisa untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah ya ketika engkau masih hidup. Wa tasta'iddu liqudumi malakil mauti, dan engkau mempersiapkan dirimu akan datangnya malaikat maut itu ya ketika masih hidup. Lalu wa tadhkuruhu fi kulli waqtin fa innahu laisa bighafilin anka, dan kau harus selalu ingat setiap waktu bahwa kematian akan sampai pada suatu saat kepadamu. Artinya tidak bisa tidak mungkin tidak terjadi kematian itu sampai kepada kita semuanya. Tidak mungkin tidak terjadi, pasti suatu saat akan terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu ingat kepada sang pencabut nyawa ini, malaikat maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah lupa dengan kita, tidak pernah salah di dalam mencabut nyawa kita ketika waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai. Kemudian waruya an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a malakal mauti. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat
malaikat maut inda ra'si rajulin minal ansari, di sisi kepala seorang laki-laki dari kaum Ansar. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada malaikat maut tersebut, urfuq bi sahibi fa innahu mu'minun, maka ya berbuat haluslah engkau. Jadi dalam mencabut nyawa itu, wahai malaikat maut, haluskanlah di dalam mencabutnya, karena sesungguhnya dia adalah orang yang beriman, kata Rasulullah. Maka jawab malaikat maut, faqala abshir ya Muhammad fa inni bikulli mu'minin rafiqun. Berbahagialah wahai engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku kalau mencabut nyawa terhadap setiap orang yang mukmin atau yang beriman itu dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kematiannya, malaikat maut mencabut ruhnya dalam keadaan atau dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh kasih sayang. Lalu malaikat maut mengatakan, wallahi ya Muhammad, inni la aqbadu ruha bani Adam fa idza saraha sarikhun min ahlihi qultu ma hadha as-sirah, ma hadha as-sirahu. Jadi demi Allah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ketika mencabut ruh anak cucu Adam, lalu menjeritlah orang-orang yang menjerit daripada keluarganya, maka aku berkata kepada orang yang berit tersebut, apa jeritan apa ini? Nah, jadi ketika aku kata malaikat maut mencabut nyawa anak cucu Adam itu, menjeritlah keluarganya, maka aku pun berkata, apa ini, kenapa menjerit? Apa tidak terima? Apa tidak ridho? Apa tidak rela kalau aku cabut nyawanya? Kenapa kok menjerit? Ini ungkapan malaikat maut. Fa wallahi ma zalamnahu wala sabaqna ajalahu wala sta'jalna qadrahu fama lana fi qabdihi min dhanbin fa in tardau bima sana Allahu tu'jaru wa in taskhitu au tujzi'u ta'thumu. Maka demi Allah, kata malaikat maut tadi, ma zalamnahu, kami tidak menzaliminya dan kami tidak mendahului ajalnya. Artinya malaikat maut itu mencabut nyawa seseorang tersebut memang betul sudah sampai, bukan belum sampai lalu dicabut malaikat maut, tidak. Kami tidak mendahului, tidak bersegera di dalam mencabut nyawa seseorang tersebut, kata malaikat maut. Walasta'jalna, dan kami tidak terburu-buru terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lana fi qabdihi min dzambin, dan kami tidak pula mencabut ruhnya dari perbuatan dosa. Fa in tardau bima sana'allahu tu'jaru. Jadi yang diinginkan atau yang diharapkan oleh malaikat maut itu adalah ketika salah seorang dari anggota keluarga atau orang-orang yang kita cintai, ketika dicabut ruhnya, telah sampai ajalnya, telah dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Nah, beliau mengatakan fa in tardau bima sana'allahu tu'jaru. Kalau kamu atau kalian semua ridho terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keriduanmu itu akan diberikan pahala. Wa in taskhitu au tujzi'u,
Kalau kamu tidak senang, kalian tidak senang, kalian meratap, maka kamu akan berdosa. Tidak boleh. Tidak boleh memiliki rasa tidak ridho, tidak rela, tidak terima, kemudian mengumpat, kemudian merasa sedih yang sangat ketika telah sampai ajal daripada salah satu anggota keluarga atau orang-orang terdekat kita yang kita cintai. Tidak usah, karena itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedih, ya silahkan bersedih. Berduka, ya silahkan berduka. Karena memang orang-orang yang terdekat dengan kita adalah orang-orang yang kita kasihi. Kita merasa kehilangan. Tetapi begitu perasaan itu terlalu sampai membuat rasanya tidak rela dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah, tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah maka kamu akan mendapatkan dosa. Bahkan ketika seorang keluarga menjerit, memanggil-manggil nama si mayit, kemudian menyobek bajunya, mencakar wajahnya, karena dia merasa sangat sedih dan tidak terima dikarenakan anggota keluarganya telah wafat, telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat maut. Orang yang meninggal itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab ratapan daripada keluarganya. Jadi kita tidak boleh meratap. Bersedih, ya silahkan. Rasulullah bersedih, Rasulullah menangis, Rasulullah meneteskan air mata ketika orang-orang tercinta meninggalkannya, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidatuna Khadijah dipanggil oleh Allah, Rasulullah bersedih. Ketika anaknya Ibrahim dipanggil oleh Allah dan anak-anak beliau yang lain dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersedih. Tetapi bukan berarti kesedihan itu menunjukkan ketidakridhaan kita terhadap apa yang telah dilakukan atau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, itu adalah manusiawi. Nah, ketika kita bersedih dengan hilangnya orang-orang yang kita cintai atau yang dekat dengan kita. Nah, namun jangan sampai kesedihan kita tadi berlebihan sehingga kita ratapan kita itu akan menyebabkan orang yang kita cintai yang meninggal tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'adziru, dan kamu mendapatkan dosa, dan orang yang mayit yang dicabut nyawanya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malakum indana min atabatin, kami, kata malaikat maut, tidak terhadap kalian tidak akan melangkah. Wa inna lana alaikum labaqiyatan wa'udatan, dan sesungguhnya bagi kami untuk kalian labaqiyatan, ada ketetapan untuk dicabut, untuk kembali. Maka falhazaral hazara, maka takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min ahli baitin min ahli baiti sya'rin aw madarin fil barrin aw bahrin illa wa ana ansafahu wujuhahum fi kulli yawmin. Tidaklah dari selai rambut yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, kecuali aku, kata malaikat maut, selalu memperhatikan, selalu melihat wajahnya di setiap hari. Walailatin, aku lihat wajahnya, aku lihat baik di siang hari maupun di malam hari,
Aku melihat wajah orang-orang yang nanti akan aku cabut nyawanya, kata malaikat maut. Berapa kali dalam satu hari? 5 kali dalam satu hari. Hatta anni la a'rifu saghirahum wa kabirahum. Sampai-sampai kata malaikat maut, sungguh aku kenal yang aku tatap tadi itu 5 kali dalam satu hari wajahnya, baik yang besarnya, baik yang kecilnya maupun yang tuanya. Wa'arif wa'arifuhum wa'arifu minhum bi anfusihim, dan aku lebih mengetahui di antara mereka mengetahui terhadap diri mereka. Kata malaikat maut, aku tahu nanti ini kapan waktunya ini, harus dicabut, harus dipanggil dalam keadaan apa? Subhanallah. Nah, oleh karena itulah, wahai saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Rasulullah jangan sampai kita lupa ya, bahwa suatu saat kita ini ada ujungnya, kita ini ada akhirnya, kita ini ada habisnya. Tidak selamanya kita berada di dunia yang fana ini, suatu saat kita akan meninggalkannya. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, mempersiapkan dirinya untuk kebahagiaan negeri yang kekal, dan mempersiapkannya tersebut ketika mereka berada di kehidupan yang fana. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk hal yang, untuk sesuatu yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah ini akan sangat merugikan kita semua. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri, dan meriwayatkan siapa Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a unasan yadhakuna. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat orang-orang pada ketawa, semuanya pada ketawa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ama atakum law aktsartum min dzikri hadzimil ladzat la syagalakum amma ara. Jadi ketika Rasulullah melihat orang-orang pada ketawa, Rasulullah langsung bersabda, diingatlah, sesungguhnya kalian, kalau kata Rasulullah, banyak mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kebahagiaan. Kalau kalian ingat sesuatu yang dapat memutuskan kebahagiaan, banyak kalian mengingatnya, maka kalian akan menyibukkan diri kalian terhadap apa yang aku lihat, kata Rasulullah. Lalu thumma qala aksiru dzikra hadzim min ladzat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Maksud Rasulullah, sesuatu yang memutuskan kelezatan itu adalah kematian. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal qabra raudatum riyadil jannah wa hufratun min hafaratin niran. Sesungguhnya kuburan itu, kata Rasulullah, adalah taman daripada taman-taman surga dan jurang atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena lihat orang pada happy saja, ketawa-ketawa aja hidupnya, tidak mikirkan bagaimana persiapan
mempersiapkan dirinya sebelum datang kematiannya. Lalu Rasulullah tadi yang kami bacakan, beliau bersabda, andai kata engkau banyak mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan, kesenangan, niscaya engkau akan menyibukkan diri kalian terhadap yang aku lihat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya mukjizat, dapat melihat apa yang terjadi, bagaimana keadaan-keadaan setelah kematian, dapat melihat apa yang terjadi di dalam kubur. Kalau seandainya kalian banyak mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan, kalian akan menyibukkan diri kalian untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang aku lihat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ingatlah, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan, yakni kematian. Jadi ingat, kata Rasulullah, perbanyaklah untuk banyak mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan itu. Banyak ingat pada kematian tersebut, karena kematian adalah kuburan itu adalah taman, bisa berupa taman daripada taman-taman surga, dan bisa juga menjadi lubang atau jurang daripada lubang-lubang neraka. Nah, tinggal kita mau seperti apa. Kalau mau menjadikan kuburan kita bagian daripada taman-taman surga, maka beramallah dengan amal-amal yang soleh. Kalau kita mau menjadikan kuburan kita jurang atau lubang daripada jurang-jurang neraka, maka silahkan abaikan. Nah, tentunya kita tidak ingin kehidupan setelah kematian kita. Berapalah kehidupan kita ini? Paling lama kita mungkin 70-an rata-rata. Kalaupun ada lebih daripada 73 tahun, mungkin itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rata-rata umur kita ya sekitar 70-an lah kita hidup di muka bumi ini. Kemudian alangkah ruginya kita setelah kematian yang tidak terbatas kehidupan tersebut, lalu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, juga tidak terbatas kehidupannya. Berapa lamanya kita mengorbankan yang abadi tersebut demi hanya ingin mencari kebahagiaan yang sebentar, yang sejenak, yang sejatinya pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seseorang ingin mencari kesenangan di dunia itu tidak bakalan mereka temukan. Sungguh mengherankan orang-orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apa yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini? Yaitu kesenangan. Kesenangan pun yang ada ini ya bukan kesenangan yang hakiki, bukan kesenangan yang sebenar-benarnya, adalah kesenangan yang hanya la'ibun walahun, hanya main-main dan sendal gurau saja. Kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sebenar-benarnya adalah kesenangan abadi setelah kita mati nanti. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan oleh Allah akhir daripada hayat kita adalah husnul khatimah, sehingga kita ditempatkan oleh Allah di raudhah min riyadil jannah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hufran min hafaratin niran, jurang atau lubang daripada lubang-lubang neraka atau jurang-jurang neraka. Ini saja hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami bacakan, yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ini menjadi bendahara untuk amal soleh, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi al-fakir pribadi. Mengingatkan diri al-fakir pribadilah utamanya, agar tidak banyak lalainya, banyak lupanya daripada mengingat kematian yang suatu saat akan sampai kepada kita semua.
dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih telah mengikuti kajian-kajian ini, dan kami juga berharap agar pemirsa semuanya dapat meng-share, dapat mengirimkan kajian ini kepada keluarga, teman, handai taulan, kenalan, agar dakwah ini sampai kepada mereka dan dapat berkembang dengan baik, dan tentunya ini menjadi ladang untuk kita beramal atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Fakir mohon maaf mungkin dalam penjelasannya kurang memuaskan, kemudian mungkin juga di dalam membaca kitabnya ada kesalahan-kesalahan. Al-Fakir mohon dimaafkan. Demikian, hadanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.